Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dil Satya Masaki. Saya salah satu anggota perwakilan kelompok 1 daratan akan mempresentasikan proposal penelitian kelompok kami yang berjudul Interpretasi Sebaran Mineral Nikel menggunakan metode geomagnet di Desa Tambale, Kecamatan Mamo Salato. Proposal penelitian yang kami susun terdiri dari 4 bab, yaitu bab pertama, pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan. Bab kedua, tinjauan pustaka, yaitu bab yang berisikan materi-materi pendukung terkait dengan penelitian yang kami lakukan. Yang ketiga adalah bab metode penelitian, dan yang keempat adalah bab anggaran biaya. Hal yang melatar belakangi kelompok kami menyusun proposal dengan judul ini adalah, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah salah satu negara pemasok mineral nikel terbesar di dunia. Salah satu ya teman-teman. Jadi dengan alasan tersebut, maka kami selaku mahasiswa jurusan Teknik Geofisika dituntut untuk memberikan kontribusi yang besar dalam pengolahan mineral nikel tersebut. Salah satu kontribusi yang dapat kami lakukan adalah dengan melakukan pengolahan nikel, mineral nikel di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu di Desa Tambale, Kecamatan Mamo Salato. Metode geofisika yang kami gunakan yaitu metode geomagnet. Dengan tujuan interpretasi sebaran nikel menggunakan metode geomagnet di Desa Tambale, Kecamatan Mamo Salato ini dapat dimanfaatkan hasil interpretasinya oleh masyarakat sekitar ataupun perusahaan terkait. Bab 2, tinjauan pustaka. Dalam bab ini, materi pokok yang kami berikan terdiri dari beberapa materi, yaitu yang pertama materi nikel, yang kedua materi tentang metode geofisika yang digunakan untuk pengolahan nikel, dan yang ketiga adalah kondisi geologi regional sekitar lokasi penelitian. Nikel yang memiliki simbol unsur kimia Ni merupakan logam berwarna putih berperakan yang keras dan tahan korosi. Logam ini termasuk material yang cukup reaktif terhadap asam dan lambat bereaksi terhadap udara pada suhu dan tekanan normal. Logam ini cukup stabil dan tidak dapat bereaksi terhadap oksigen, sehingga sering digunakan sebagai koin dan pelapis yang sifatnya paduan. Dalam industri, nikel adalah salah satu logam yang penting dan memiliki banyak aplikasi. 62% dari logam nikel digunakan untuk baja tahan karat, 13% sebagai superoli dan paduan tanpa besi karena sifatnya yang tahan korosi dan suhu tinggi, menurut Astuti pada tahun 2012. Selanjutnya adalah metode geomagnetik. Metode geomagnetik adalah salah satu di antara metode geofisika yang sering digunakan untuk survei pendahuluan pada eksplorasi minyak bumi, panas bumi, batuan mineral maupun untuk keperluan pemantauan atau monitoring gunung api. Metode ini mempunyai akurasi pengukuran yang relatif tinggi. Instrumentasi dan pengoperasian di lapangan relatif sederhana, mudah dan cepat jika dibandingkan dengan metode geofisika lainnya. Koreksi pembacaan praktis tidak perlu dilakukan. Metode geomagnet memanfaatkan sifat kemagnetan bumi sehingga dapat diperoleh kontur yang menggambarkan distribusi suseptibilitas batuan di bawah permukaan pada arah horizontal. Metode geomagnet didasarkan pada pengukuran variasi kecil intensitas medan magnet di permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya variasi distribusi batuan termagnetisasi di bawah permukaan bumi, menurut Bagus pada tahun 2012. Adanya anomali magnet yang menyebabkan perubahan dalam medan magnet total bumi dan dapat dituliskan sebagai HT sama dengan HA ditambah HM ditambah HO. HT adalah medan magnet total, HA adalah medan magnet anomali, dan HM adalah medan magnet utama bumi, serta HO merupakan medan magnet luar. Selanjutnya, kondisi geologi regional dari lokasi penelitian. Secara geologi regional, daerah Sulawesi Tengah memiliki tatanan tektonik yang rumit, khususnya daerah Palu dan sekitarnya. Wilayah ini dilalui struktur sesar aktif Palu Koro. Dalam 100 tahun terakhir, setidaknya terjadi 10 kali kejadian gempa bumi perusak pada jalur sesar ini, menurut Soehaimi dan lain-lain pada tahun 2005. Sesar Palu Koro ini memanjang hampir dari utara ke selatan, memotong Pulau Sulawesi dari sekitar Donggala hingga Teluk Bone. Ditinjau dari bentuk morfologinya, keberadaan sesar ini dapat dikenali dari kelurusan gawir sesar di sebelah barat kota Palu dan menerus menjadi lembah sempit di bagian selatan. Kondisi di lapangan, indikasi sesar berupa singkapan struktur sesar sulit dijumpai karena kondisi batuan yang lapuk ataupun tertutup oleh endapan kipas aluvial regional.
Berdasarkan peta geologi lembar Poso, Sulawesi dengan skala 1:250.000 menurut Simanjuntak dan lain-lain pada tahun 1997, wilayah Teluk Kolonodale terdiri dari formasi Nanaka atau JNS dan formasi Tetambahu atau JTL berumur jurang, formasi Metanok atau KML berumur kapur, dan formasi Tomata TMPT berumur Pliocene. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian yang berisikan penjelasan mengenai lokasi penelitian, instrumentasi atau alat-alat yang digunakan pada penelitian, dan yang ketiga yaitu tahap-tahapan dalam penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasikan di Kecamatan Mamo Salato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Desa Tambale. Lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya adalah instrumentasi penelitian atau alat-alat yang digunakan pada saat penelitian. Ada 4 peralatan yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, 2 set proton precision magnetometer merek GS19T digunakan pada pengukuran intensitas medan magnet di base stasiun dan mobile station. Yang kedua adalah kompas geologi, digunakan sebagai panduan dalam menentukan arah utara dari sensor proton magnetometer. Yang ketiga adalah GPS, digunakan untuk menentukan posisi pengukuran. Yang keempat adalah jam dan alat tulis. Selanjutnya adalah prosedur penelitian atau tahap-tahap yang kami lakukan dalam penelitian ini. Setidak-tidaknya ada 6 tahapan yang kami lakukan dalam penelitian ini. Yang pertama, melakukan koreksi variasi harian dan koreksi IGRF. Yang kedua, merubah koordinat data pengukuran dari koordinat geografis menjadi koordinat UTM dengan bantuan software Transcore F1.0. Yang ketiga, melakukan pemisahan anomali magnetik regional dan anomali magnetik residual. Yang keempat, melakukan filter data anomali magnetik total atau HA menggunakan software Surveyor 13. Filter yang digunakan yaitu low pass filter untuk memperoleh anomali magnetik regional. Langkah yang kelima yaitu melakukan pengurangan antara anomali magnetik total dan anomali magnetik regional untuk mendapatkan nilai anomali magnetik residual. Yang keenam, melakukan pemodelan struktur bawah permukaan tanah menggunakan software MAG3D dengan input data yakni data anomali magnetik residual dan data topografi lokasi penelitian. Selanjutnya bab 4 yaitu bab anggaran biaya. Bab ini berisikan rincian anggaran dana yang kami gunakan selama masa penelitian. Total anggaran biaya yang kami gunakan untuk penelitian ini sebesar Rp16.600.000. Total tersebut kami gunakan untuk belanja bahan dan perjalanan lokal. Belanja bahan terdiri dari belanja kertas, 2 tinta print warna dan 1 tinta print hitam, amplop, dan kotak P3K dengan subtotal Rp500.000. Selanjutnya adalah perjalanan lokal, di mana perjalanan lokal ini termaksud 2 kegiatan, yaitu kegiatan survei lokasi dan kegiatan penelitian yang memakan biaya sebesar Rp12.600.000. Sehingga total keseluruhan dari anggaran biaya untuk penelitian ini bertotalkan yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu Rp16.600.000. Sekian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan proposal penelitian yang kami susun. Apabila ada kurang dan kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Demikian yang bisa saya presentasikan berkaitan dengan proposal penelitian yang kami susun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Venalia dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang kerangka acuan kerja dalam proposal kami. Kerangka acuan kerja interpretasi sebaran mineral nikel menggunakan metode geomat di Desa Tambale, Kecamatan Mamo Salato. Indonesia memiliki sumber daya biji nikel sebesar 11.880 juta ton dan cadangan biji sebesar 4.340 juta ton berdasarkan pemetaan Badan Geologi pada Juli 2020. Sedangkan untuk total sumber daya logam mencapai 174 ton dan 68 juta ton cadangan logam. Beberapa daerah yang menjadi sumber utama tambang nikel Indonesia adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
Salah satu wilayah yang ada di Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara, diduga berpotensi adanya mineral nikel, yaitu wilayah Tambele, Kecamatan Momosaloto. Hal ini diduga aspek dari geologi berdasarkan peta geologi lembar Butui oleh Simanjuntak. Informasi geologi yang diperoleh bahwa litologi batuan di wilayah Tambele yaitu kompleks batuan ultramafik. Tujuan kerangka kerja pertama menentukan potensi cadangan nikel laterit berdasarkan kualitas, kuantitas, dan distribusi spasialnya. Kedua, menginterpretasi sebaran mineral nikel dengan menganalisis sebaran batuan pembawa mineral nikel. Metode eksplorasi. Pertama, survei geologi, melakukan pemetaan geologi rincian untuk mengidentifikasi struktur geologi, liktologi, dan batas-batas endapan nikel laterit. Kedua, survei geofisika, melakukan survei geofisika menggunakan metode geomagnetik. Ketiga, pengeboran eksplorasi, melakukan pengeboran eksplorasi untuk memperoleh sampel batuan dari dalam tanah yang dapat dianalisis secara laboratorium. Keempat, analisis laboratorium, menganalisis sampel batuan menggunakan teknik analisis kimia, mineralogi, dan fisika untuk menentukan kandungan nikel dan sifat-sifat lainnya. Kelima, pemodelan dan interpretasi, memodelkan dan menginterpretasi data geologi dan geofisika untuk memperkirakan potensi cadangan nikel laterit. Keselamatan dan lingkungan. Pertama, mengidentifikasikan potensi risiko keselamatan dalam kegiatan eksplorasi dan mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian yang sesuai. Kedua, memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku dan menerapkan praktik terbaik dalam pengolahan limbah dan perlindungan lingkungan. Ketiga, mengembangkan rencana pemulihan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif dan memulihkan daerah yang terdampak. Konsultasi dan keterlibatan pihak terkait. Pertama, melibatkan pihak berkepentingan termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses eksplorasi. Kedua, membentuk mekanisme komunikasi dan konsultasi yang efeknya untuk memahami kepentingan dan kekhawatiran masyarakat serta menjawab pertanyaan atau masukan yang diajukan. Waktu dan anggaran. Anggaran biaya bisa dilihat pada tabel rincian anggaran biaya berikut. Jadwal kegiatan bisa dilihat pada tabel jadwal kegiatan berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT yang terlibat dalam kegiatan atas kesempatan untuk menyusun kerangka acuan kerja ini. Kami berharap kolaborasi ini dapat mencapai hasil yang sukses dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah serta pembangunan yang berkelanjutan di Desa Tambale, Kecamatan Mamosaloto, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asnawi selaku anggota kelompok dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kontrak kerja atau perjanjian kerjasama antara PT Nusa Jaya, yaitu berupa rancangan interpretasi sebaran mineral nikel menggunakan metode geomagnet di Desa Tambale, Kecamatan Mamosalato, nomor 1378-34-DJB-2023, nomor B15-SESMA-PK-6-2023 pada hari Senin tanggal 16 bulan Mei tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini. 1. PT Nusa Jaya di bawah perwakilan penanggung jawab kontrak kerja untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Yang kedua, Ramadona, umur 20 tahun, pekerjaan pelajar atau mahasiswi, alamat Jalan Jenderal Nasution, Lorong Napabale nomor 1. Untuk selanjutnya disebut sebagai perwakilan dari pihak kedua. Masing-masing pihak telah sepakat mengadakan kerjasama. Selanjutnya disebut kontrak kerja. Kedua belah pihak selanjutnya disebut para pihak sepakat bawah.
disebut dalam kontrak kerja sama ini adalah keterlibatan pihak kedua dalam hal usaha rancangan interpretasi sebaran mineral nikel menggunakan metode geomagnet di Desa Tambale, Kecamatan Mamosalato, Provinsi Sulawesi Tengah, serta berhak dalam mengakses informasi lapangan dengan pihak pertama sebagai penyedia kegiatan eksplorasi. Para pihak berdasarkan kapasitasnya masing-masing dan sumber yang dimiliki sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama eksplorasi nikel. Yang selanjutnya pada pihak sepakat untuk mengadakan kontrak menurut syarat-syarat dan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 1, maksud dan tujuan. Poin pertama yaitu maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama dalam hal eksplorasi nikel di Pomalak, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, serta pihak dalam mengakses informasi lapangan sesuai dengan fungsi dan tugas para pihak. Yang kedua, tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi bidang geospasial dalam bidang mineral dan biji nikel sehingga tercapai kegiatan eksplorasi yang ideal dan kedepannya menuntun produksi yang optimum. Pasal 2, ruang lingkup. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah kegiatan penyediaan akses data dan informasi di bidang geospasial dalam bidang mineral dan biji nikel serta eksplorasi nikel di Pomala, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pasal 3, tugas para pihak. Pihak pertama bertugas. Poin pertama, menyediakan data memiliki wilayah pertambangan dan menyediakan data wilayah izin usaha pertambangan. Pihak kedua bertugas. Poin pertama, mengelola informasi geospasial berdasarkan data yang diserahkan oleh pihak pertama. Poin kedua, menyediakan akses data citra tegak resolusi tinggi. Pihak ketiga, menyediakan akses terhadap informasi geospasial terhadap pihak pertama. Poin keempat, melakukan analisa terkait mekanisme lubang pertambangan. Poin kelima, membantu pihak pertama sepanjang tahapan eksplorasi hingga selesainya tahapan produksi. Pasal 4, data dan informasi. Poin pertama, para pihak sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama. Poin kedua, para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari para pihak. Pasal 5, pembiayaan. Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran para pihak atau sesuai dengan kesepakatan para pihak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6, hak atas kekayaan atau intelektual. Poin pertama, hak atas kekayaan intelektual yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan tetap menjadi hak atas kekayaan intelektual masing-masing pihak. Poin kedua, hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan setelah pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan menjadi hak atas kekayaan intelektual para pihak kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan para pihak. Pasal 7, jangka waktu. Poin pertama, perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini. Poin kedua, jangka waktu perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yang akan dituangkan dalam adendum. Poin ketiga, untuk perpanjangan perjanjian kerjasama ini, para pihak terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan perjanjian kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini. Pasal 8, evaluasi. Pelaksanaan
Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 4 bulan secara bersama-sama oleh para pihak. Hasil dari evaluasi ini sebagaimana tersebut pada ayat 1 akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam perjanjian kerjasama selanjutnya. Pasal 9, pilihan hukum dan penyelesaian perselisihan. Perjanjian ini tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, para pihak sepakat untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10, penutup. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut pada bagian awal perjanjian. Dibuat dalam 2 rangkap, masing-masing dibubuhi materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.